Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Ketemu lagi dengan Bu Nurul dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kali ini kita akan mengulas mengenai bab 5, yaitu tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Video ibu ini bisa nanti kalian cermati untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian agar lebih paham tentang bab yang akan kita pelajari. Sebelumnya, Ibu ingin kalian mengingat-ingat kembali apa materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Kita kan sudah belajar tentang kemarin itu masa perkembangan Islam ya di Indonesia. Nah, Islam itu masuk pada abad 7, lalu berkembang pada abad ke-15, dan kemudian bangsa Barat atau bangsa Eropa mulai masuk ke Indonesia. Itulah yang mengawali masa kolonialisme di Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah yang pertama mengemukakan latar belakang dan proses masuknya bangsa Eropa, menelaah perkembangan penjajahan bangsa Eropa, lalu menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dan dihubungkan dengan tumbuhnya semangat kebangsaan. Lalu untuk keterampilannya nanti anak-anak bisa menyajikan informasi mengenai kronologi, perubahan, dan kesinambungan masa penjajahan sampai dengan tumbuhnya semangat kebangsaan. Lalu juga mempresentasikan tentang kronologi perubahan dan kesinambungan dari masa penjajahan sampai dengan tumbuhnya semangat kebangsaan. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan anak-anak ikuti adalah yang pertama dengan Google Meet, itu kita bertemu via daring lalu mengerjakan LKPD secara kelompok, dan nanti setelah selesai mengerjakan LKPD anak-anak 1 atau 2 perwakilan ya nanti untuk presentasi sampai dengan penutup nanti kita menggunakan Google Meet kembali. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu ingin anak-anak mencermati beberapa gambar di bawah ini. Ini adalah gambar-gambar mengenai bangunan dan juga infrastruktur yang ternyata dulunya merupakan peninggalan masa kolonial Eropa. Anak-anak tentunya sudah sangat familiar sekali ya dengan bangunan ini karena letaknya sangat dekat dengan sekolah kita ya, di titik 0 km ini tepatnya. Paling kalau jalan kaki dari sekolah kurang lebih 15 menit. Dan tentunya anak-anak sudah tahu sekarang ini menjadi bangunan apa. Ya, bangunan Bank BNI 46. Tetapi dulu itu bukan merupakan sebuah kantor bank, tetapi merupakan sebuah perusahaan asuransi milik pemerintah Belanda. Namanya kantor Milmich, merupakan perusahaan asuransi yang besar pada waktu itu. Lalu yang gambar kedua ini juga masih di 0 km ya. Anak-anak sering melihat juga ini adalah gambar yang bawah itu kantor pos sekarang dan sampai saat ini masih beroperasi, dan ternyata kantor pos ini juga pada masa pemerintahan kolonial digunakan sebagai sarana untuk berkirim pesan, telegram, surat, dan lain sebagainya. Ternyata kantor posnya sudah lama sekali ya, dari zaman kolonial sampai dengan sekarang masih dipergunakan dan masih beroperasi. Nah, untuk gambar yang ketiga ini juga masih ada di titik 0 km. Dari bangunannya kita bisa melihat ya, masih kental sekali dengan arsitektur Eropa. Karena memang dari zaman dulu sampai sekarang kantor ini masih tetap kokoh seperti ini ya, belum ada perubahan kalau dilihat dari bentuknya.
Nah, dulu ini namanya The Javasche Bank, ya, atau merupakan kantor kasnya Hindia Belanda pada waktu itu. Jadi bank sentralnya Belanda itu di The Javasche Bank, sebuah cabangnya di Yogyakarta. Sedangkan sekarang itu dialihfungsikan atau dinasionalisasi menjadi kantor Bank Indonesia. Nah, untuk gambar selanjutnya ini sekarang menjadi tempat wisata ya anak-anak. Ini namanya Benteng Fredericburg. Nah, benteng ini dulunya merupakan hunian bagi koloni Eropa atau orang-orang Eropa. Itu tempat tinggalnya di Benteng Fredericburg. Nah, mereka merasa aman karena mereka adalah orang asing yang tinggal di Indonesia. Nah, tetapi sekarang secara berangsur-angsur mereka mulai bermukim di luar tembok Benteng Fredericburg. Oke, selanjutnya adalah ini kita sudah bisa melihat ya, ini adalah Stasiun Tugu. Stasiun Tugu zaman dulu dan sekarang. Nah, stasiun ini juga merupakan kepingan kolonial yang merupakan warisan dari masa pemerintahan bangsa Eropa, di mana stasiun ini menghubungkan kota-kota besar, seperti Yogyakarta, Semarang, dan ini sampai sekarang masih digunakan untuk sarana transportasi masyarakat. Ternyata banyak sekali ya jejak-jejak peninggalan masa kolonial yang ada di sekitar kita, dan terkadang kita malah tidak tahu itu dulu adalah peninggalan masa kolonial. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Tetapi kita harus tahu dulu, kenapa sih bangsa Barat itu tertarik datang ke Indonesia? Faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut? Lalu latar belakangnya apa? Akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita tahu ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya. Kita mempunyai berbagai hasil bumi yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, karena kita letaknya strategis dan juga punya iklim yang tropis, sehingga banyak sekali flora, fauna, hasil bumi yang kita miliki. Salah satunya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini kenapa menjadi incaran bangsa Barat? Nah, karena memang rempah-rempah itu tumbuh di negara yang beriklim tropis. Nah, sedangkan di Eropa bukan beriklim tropis, jadi mereka tidak bisa menghasilkan rempah-rempah, maka dari itu berusaha untuk mencari rempah-rempah ke negara asalnya, yaitu Indonesia. Untuk yang kedua adalah motivasi 3G. Nah, 3G itu apa saja? Yang pertama gold, yang kedua glory, dan yang ketiga adalah gospel. Gold itu mencari kekayaan dengan berdagang, yang kedua menyebarkan agama Nasrani, gospel, dan glory mencari kejayaan atau kemuliaan. Tapi dari beberapa faktor tadi, faktor yang paling utama menjadi latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah karena faktor ekonomi. Itu jelas yang utama. Lalu kita ke faktor pendorong penjelajahan bangsa Eropa. Penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia didorong oleh beberapa hal, ya. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki, yang kedua kisah perjalanan Marco Polo, ketiga kemajuan teknologi dalam bidang pelayaran, yang keempat adalah teori bahwa menyatakan bumi itu bulat, yaitu didukung oleh Galileo dan Copernicus. Nah, untuk yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki, silahkan anak-anak cermati peta. Nah, peta berikut ini. Ini adalah jalur perdagangan bangsa Eropa ke Indonesia melalui jalur laut. Lalu Konstantinopel itu ada di sini. Nah, ini merupakan kota
penghubung antara bangsa Eropa ke Asia melalui jalur darat. Karena di sini Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki, otomatis bangsa Eropa sini tidak bisa melewati Konstantinopel ya, karena dikuasai oleh Turki. Maka dari itu mereka kemudian mencari rute lain yang dapat dilewati untuk sampai ke negara-negara di Asia, yaitu melalui jalur laut atau sekarang yang dikenal sebagai penjelajahan samudra. Nah, ini adalah rutenya sampai ke Indonesia. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Lalu bangsa-bangsa mana saja yang datang ke Indonesia? Secara umum ada 4, yaitu pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Inggris, dan keempat adalah Belanda yang paling lama ya. Yang pertama, bangsa Portugis datang ke Indonesia itu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, di mana mereka bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, bangsa Portugis ini banyak menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Memang tidak begitu lama ya bangsa Portugis menguasai Indonesia. Ini adalah masa kekuasaan Belanda yang kita tahu ya paling lama menduduki Indonesia. Sebenarnya masa kekuasaan Belanda sendiri dibagi menjadi beberapa tahap juga, tetapi tahap yang pertama adalah VOC. Ini dari tahun 1602, di mana awalnya VOC ini didirikan untuk menghindari persaingan antar pedagang dari Belanda. Mereka lalu mendirikan VOC, tetapi pada pelaksanaannya VOC ini bukan hanya bergerak di dalam ekonomi, tetapi mereka malah lebih kepada politik dan militer. Dan ini yang banyak merugikan, menyengsarakan masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya monopoli perdagangan oleh Belanda ini, banyak sekali rakyat di bumi yang dirugikan. Dan mereka sangat merasakan pengaruhnya atau dampak negatif dari VOC ini. Nah, setelah sekitar 200 tahun mereka berkuasa, akhirnya VOC ini ternyata bangkrut juga karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena korupsi di VOC itu sendiri. Jadi pegawainya banyak yang korupsi. Selanjutnya, Indonesia masuk pada masa kekuasaan Inggris. Walaupun masa kekuasaan Inggris di Indonesia ini nggak lama, sekitar 3 tahun, tetapi juga membawa beberapa pengaruh terhadap perubahan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dihapuskannya sistem tanam paksa dan juga penyerahan hasil bumi, tetapi diganti menjadi kebijakan land rent atau namanya sewa tanah. Jadi intinya para petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah karena semua tanah itu adalah milik pemerintah. Lalu di bidang ilmu pengetahuan itu banyak memberikan sumbangan yang besar ya, terutama merintis berdirinya Kebun Raya Bogor dan menulis sebuah buku yang juga sangat fenomenal, namanya The History of Java. Di bidang pemerintahan, Raffles ini membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan. Nah, itu tadi masa kekuasaan Inggris. Kemudian, bangsa Indonesia masuk kembali pada masa kekuasaan Belanda yang kedua, yaitu tahun 1830 sampai 1870.
di mana masa ini merupakan masa kita kenal sebagai tanam paksa. Karena Belanda dikomandoi oleh Van den Bosch itu memberlakukan sebuah kebijakan namanya kulturstelsel atau tanam paksa. Nah, kebijakan ini sangat membawa banyak penderitaan bagi rakyat pribumi atau rakyat Indonesia karena mereka dipaksa untuk menanam beberapa hasil bumi atau tanaman ekspor yang laku di luar negeri. Nah, bagaimana yang tidak punya lahan, mereka harus bekerja rodi selama 65 hari setahun. Tetapi pada kenyataannya peraturan tanam paksa ini banyak dilakukan penyimpangan yang malah menambah penderitaan, menambah beban bagi masyarakat Indonesia. Banyak yang kelaparan, banyak yang terkena penyakit, dan banyak menimbulkan korban jiwa juga karena adanya sistem tanam paksa atau kulturstelsel ini. Tahun 1901 ini politik etis sebenarnya diawali dari sebuah buku yang dikarang oleh Douwe Dekker atau Multatuli berjudul Max Havelaar, di mana dalam buku tersebut diceritakan bagaimana penderitaan rakyat pribumi pada masa kolonial Belanda, di mana mereka diminta untuk kerja paksa, tanam paksa, dan itu sangat merugikan sekali dan menyengsarakan bangsa Indonesia. Lalu kaum humanis di Belanda banyak memberikan kritik terhadap pemerintah kolonial waktu itu, dan salah satunya adalah Van de Venter, di mana Van de Venter ini yang mencetuskan atau menggagas politik etis, di mana Indonesia harus diberi program-program sebagai upaya balas budi Belanda terhadap Indonesia. Yang pertama ada irigasi, yang kedua migrasi, dan yang ketiga adalah edukasi. Nah, politik etis ini dalam pelaksanaannya juga tetap ada beberapa penyelewengan, di mana salah satunya adalah pengairan yang dialirkan ke tanah-tanah, bukan ke tanah-tanah rakyat, tetapi tanah-tanah milik swasta. Lalu tetapi dari beberapa dampak negatifnya tetap punya andil yang besar dalam melahirkan kaum cendekiawan, karena dengan adanya edukasi ini rakyat, tapi tidak semuanya ya, beberapa itu mendapatkan pengajaran, mereka akhirnya menjadi pelopor berdirinya berbagai organisasi pergerakan nasional dan juga menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme. Baik anak-anak, pembahasan kita pada materi ini sudah selesai. Nah, banyak sekali tentu ilmu yang sudah kita dapatkan, banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari masa penjajahan dan kolonialisme di Indonesia. Walaupun kita itu sudah 75 tahun merdeka, tetapi tidak serta-merta hal tersebut membuat kita bebas dari penjajahan. Karena saat ini, di era modern ini, penjajahan tidak hanya sebatas secara fisik seperti zaman dulu, tetapi berubah, bertransformasi menjadi penjajahan-penjajahan dengan bentuk yang lain. Misalkan dari segi sosial budaya, ekonomi, mental, dan ternyata itu secara tidak sadar kita telah masuk dalam masa neokolonialisme atau penjajahan jenis baru. Maka dari itu anak-anakku semuanya, silahkan kita semua sama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif. Kalian sebagai generasi bangsa, agent of change, generasi penerus, generasi muda yang nantinya menjadi tonggak yang melanjutkan perjuangan para pahlawan kita di masa lalu. Makanya silahkan anak-anak semua belajar dengan tekun, raih
cita-cita kalian, kembangkan potensi diri kalian agar dapat menjadi pribadi yang berkualitas dan berkarakter. Sampai jumpa.